Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Dan saya ulangi lagi, insya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam tahun ini juga. Sebab itu adalah kehendak bukan saja daripada seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 96 juta orang, tetapi adalah juga satu keharusan daripada sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Nugrati. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 2 mata pelajaran sejarah Indonesia yang berjudul Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer yang berlangsung pada tahun 1950 hingga tahun 1959. Disebutkan pula oleh Kabinet Wilopo bahwa pada masa demokrasi parlementer ini adalah zaman pemerintahan partai-partai. Artinya, partai-partai pada masa ini dianggap sebagai salah satu sebab kabinet pemerintahan tidak berlangsung lama dan silih berganti. Jatuh bangunnya kabinet membuat reaksi dari Pak Karno. Dalam satu pidatonya, beliau mengatakan, sangat gembira apabila para pemimpin partai berunding sesamanya dan memutuskan bersama untuk mengubur partai-partai. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara. RIS atau Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada tahun 1950 dan Indonesia kembali ke dalam bentuk kesatuan. Perubahan konstitusi RIS ke dalam konstitusi UUDS tahun 1950 mengakibatkan Indonesia masuk ke dalam masa demokrasi liberal. Flashback pada maklumat Presiden tanggal 3 November tahun 1945 yang menyatakan bahwa harus dibentuknya partai politik atau organisasi politik untuk mempermudah perjuangan. Yang kedua, dengan dibentuknya partai politik dan organisasi politik yang lain dapat memudahkan pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban dari pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Dan yang ketiga, diharapkan dapat menjunjung tinggi asas demokrasi yang ada di Indonesia. Dari adanya maklumat presiden tersebut, muncul berbagai partai-partai baru sehingga Indonesia mengubah dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Nah, perlu kita ketahui nih teman-teman, bahwa ada 7 kabinet yang bertugas pada era demokrasi parlementer. Yang pertama ada Kabinet Natsir yang bertugas pada tahun 1950 hingga tahun 1951. Dan yang kedua ada Kabinet Sukiman yang bertugas pada tahun 1951 hingga tahun 1952. Kabinet Wilopo yang bertugas pada tahun 1952 hingga tahun 1953. Dan yang keempat ada Kabinet Ali Sastro I yang bertugas pada tahun 1953 hingga tahun 1955. Kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yang bertugas pada tahun 1955 hingga tahun 1956. Dan kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Ali Sastro II yang bertugas pada tahun 1956 hingga tahun 1957. Dan yang terakhir ada Kabinet Juanda yang bertugas pada tahun 1957 hingga tahun 1959. Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada tanggal 1 April tahun 1952.
Kabinet Wilopo memerintah pada tanggal 3 April tahun 1952 hingga 3 Juni tahun 1953. Pemerintahan Kabinet Wilopo resmi berakhir setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1953. Pada masa ini, PKI, PSI, dan PSII termasuk ke dalam kabinet. Kabinet Wilopo tidak terlepas dari permasalahan. Berikut ini masalah yang ada dalam pemerintahan Kabinet Wilopo. Yang pertama, terjadinya krisis ekonomi yang mengakibatkan kegiatan ekspor dan impor tidak terkendali. Adanya gerakan separatisme seperti gerakan Andi Aziz yang berakhir pada tahun 1952 dan RMS yang berakhir pada tahun 1963 yang mengancam keutuhan bangsa. Yang ketiga, terjadi peristiwa 17 Oktober tahun 1952, yaitu adanya perselisihan internal dalam TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Kabinet ini jatuh karena dianggap bersalah dalam penyelesaian tanah perkebumian di Sumatera Utara atau peristiwa Tanjung Morawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Tanjung Muara adalah tragedi berdarah yang terjadi pada 16 Maret 1954 di Desa Perdamaian, Tanjung Morawa, Sumatera Barat. Saat itu terjadi konflik agraria, yakni sengketa tanah yang juga dibalut SARA. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat, tepatnya pada masa Kabinet Wilopo di era demokrasi liberal. Terjadinya peristiwa Tanjung Morawa disebabkan oleh adanya pertikaian antara polisi dengan penduduk Desa Perdamaian, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Waktu itu, Kabinet Wilopo mengirim Menteri Dalam Negeri, yaitu Muhammad Troim, untuk melakukan pengosongan bekas lahan tembakau guna dibangun sawah percontohan untuk masyarakat di sana. Namun, sawah tersebut sudah diduduki oleh para penggarap liar alias ilegal. Di antara mereka ada yang merupakan seorang imigran gelap dari Cina. Surat kabar Mimbar Umum edisi 14 April 1953 dan surat kabar Waspada menulis bahwa pada awalnya masyarakat yang menduduki dan menggarap tanah negara tersebut mematuhi dan bekerja sama dengan baik. Tapi kemudian Partai Komunis Indonesia atau PKI bersama ormasnya Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Rukun Tani Indonesia, dan Persatuan Tani Indonesia melakukan provokasi. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I adalah kabinet keempat setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan. Kabinet Ali Sastro Amijoyo memerintah pada tanggal 1 Agustus tahun 1953 hingga 24 Juli tahun 1955. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo dari Partai Nasionalis Indonesia dengan wakilnya Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya. Beberapa partai pendukung Kabinet Ali Sastro Amijoyo ini adalah Nahdlatul Ulama atau NU dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Prestasi yang telah diraih oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo I ini adalah keberhasilan KAA yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 April tahun 1955 di Bandung. Konferensi KAA yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia ini telah dihadiri 29 negara dari Asia dan di Afrika.
At the Asian-African Conference, in another surprising development, Communist China's Zhou Enlai proposes, then all but rejects talks on the Formosa crisis. 29 nations, with a population of more than 1,400,000,000 persons, attend the historic conference in Indonesia's capital. Meskipun telah meraih prestasi yang cemerlang, Kabinet Ali Sastro Amijoyo juga terlibat dari beberapa masalah hingga jabatannya harus turun. Salah satu masalahnya yaitu keadaan ekonomi Indonesia terus menurun. Saat itu, kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I ini merosot karena banyaknya korupsi dan inflasi. Terjadi keretakan kabinet dan adanya mosi tidak percaya dari Masyumi. Kemudian ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini dibentuk setelah Kabinet Ali Sastro Amijoyo I mengundurkan diri dari jabatannya. Kabinet ini diresmikan oleh pemerintah pada tanggal 12 Agustus tahun 1955 dan berakhir pada tanggal 3 Maret tahun 1956. Berikut ini adalah program kerja dari Kabinet Burhanuddin Harahap. Melaksanakan pemilu sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan. Menyelesaikan peraturan perundang-undangan desentralisasi pada tahun 1955. Menghilangkan faktor-faktor penyebab inflasi dan juga memberantas korupsi. Berikut ini prestasi yang telah diraih oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Melaksanakan pemilu untuk pemilihan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Konstituante. Menyelesaikan konflik Angkatan Darat dengan mengangkat Nasution menjadi KSAD. Namun kejatuhan jabatan dari Kabinet Burhanuddin Harahap tampak terlihat saat ia memilih jalan berunding untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Keputusan tersebut ditentang keras oleh Presiden Soekarno dan partai-partai, sehingga pada tanggal 3 Maret tahun 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap secara resmi mengundurkan dirinya sebagai kabinet. Kemudian ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II adalah kabinet yang bertugas pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Kabinet ini diresmikan pemerintah pada tanggal 20 Maret tahun 1956 dan bertugas sejak tanggal 24 Maret tahun 1956 hingga tanggal 14 Maret tahun 1957. Beberapa program kerja yang dilakukan oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo II adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi, dan pembentukan anggota-anggota DPRD. Yang ketiga adalah mengusahakan nasib kaum buruh dan pegawai keuangan Republik Indonesia. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional sesuai kebutuhan rakyat. Keempat, pembatalan KMP, melaksanakan keputusan KAA, dan pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun, serta menjalankan politik bebas aktif.